Jadi hari ini gue bakal mudik ke Pati pakai Geely EX2 yang varian Pro, di mana baterainya ini tinggal berapa persen ya? Pokoknya ini range-nya tinggal 330 km. Gue bakal jalan ke Pati. Kira-kira nanti gue bakal ngecas di mana. Vlognya nanti bakal gue campur-campur ya. Kadang pakai kayak gini, kadang pakai POV dan segala macam. Sama nanti kalian bisa kepoin untuk kayak behind the scene-nya di Instagram teguh.co ya. Tonton sampai habis. Semoga kalian suka dengan konten kayak gini. 2, 3. Yes, jadi baterainya ini range-nya tinggal 330 km, baterainya 83%. Nanti gue bakal hitung ya di layar. 83% tuh tinggal berapa kWh, dan nanti sampai ke Pati itu membutuhkan berapa kWh atau berapa rupiah. Nanti gue hitung aja di akhir video. Pokoknya kalian tonton sampai habis. Gue bakal sharing beberapa. Nanti ya tentunya gue harus sebutin secara netral ya, kelebihan, kekurangan dan segala macam gini. Nah, ini gue bakal masuk jalan tol MBZ, dimana gue biasa kalau kayak buat ngetes mobil itu nyaman apa enggak, suspensinya, rasa berkendaranya, kekedapan kabin, itu pasti lewat jalan tol MBZ sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggiannya berapa ini? 2,1 meter. Cuman kayak gue merasa aduh nih mentok, nggak aman. Kita bakal lewat atas, sambungannya yang kalian tahu sendiri. Oke, kemarin ketika gue ngomong yang kalian tahu sendiri, banyak bilang saya nggak tahu mas, saya nggak pernah ke Jakarta. Gampang ini. Jadi sambungannya itu kasar banget teman-teman. Jadi kalau teman misalkan ngantuk pasti kaget gitu, karena nih lihat. Oke, gue nggak pakai noise cancelling, nyebelin sebenarnya nih. Menurut gue empuk loh, suspensinya ini menurut gue empuk, meredam dengan aman, nyaman. Oke, seru sih. Ini doang sayangnya nggak ada fitur cruise control. Dan kalian juga tahu kan, gue beli Veloz Hybrid tuh kenapa? Karena gue cari fitur TSS-nya, fitur cruise controlnya yang berkendara bakalan lebih bawel. Nggak apa-apa dibawelin gitu maksudnya, biar kita lebih safety sih sebenarnya gitu. Karena yang gini, kalau mobil nggak ada cruise controlnya tuh jujur agak capek teman-teman. Gue harus nginjek gas terus gitu loh. Kalau perjalanan jauh tuh kadang-kadang kayak gue merasa jenuh gitu doang. Kabinnya kita coba. Kabinnya gimana, cukup kedap nggak? Menurut gue sih kabinnya cukup kedap. Gue tuh takut tadi ya, kayak barang-barang gue takut lompat keluar ya. Anginnya kencang banget. Ini kecepatan 92 km per jam. Oke, mode comfort nih. Ini mode comfort banget. Ada insight menarik ya buat teman-teman ya. Jadi menurut gue ini agak nggak sebanding. Maksudnya gini loh. Ini mobil ini buat nyampe 120-130 km per jam gampang banget, gampang lah gitu. Tapi suspensinya menurut gue keempukan. Nah, itu PR-nya nih. Nggak tahu apa preferensi gue aja ya gitu ya, tapi seru sih. Sini juga berasa lega, kabinnya kedap nih, empuk banget. Tapi kalau gue rasa yang pakai mobil ini banyak kan mungkin kayak anak kuliahan, buat ibu anak satu yang antar jemput anak, atau buat bapak-bapak yang misalkan buat pulang pergi kantor doang, masih dalam kota ya, oke-oke aja. Luar kota better kalian mungkin harus mempertimbangkan ke yang Starray, yang plug-in hybridnya, atau Geely EX5 sekalian gitu. Oke, seru banget, kenceng loh ini. Buat 100-120 gampang banget pakai mobil ini. Range-nya tinggal berapa? 284. Kita ada di KM 34. Dan gue nggak tahu kenapa biasanya di KM 25 itu kan suka kecium kayak bau-bau kimia. Dari tadi nggak. Apa karena gue lagi pilek ya? Jujur ya, ini pulang dari Dieng nih, jadi gue pilek. Tapi kalau pakai mobil EV kayak gini tuh buat kayak cari tanjakan gitu-gitu, kalian tuh nggak perlu takut ya. Mobil ini tuh pasti kuat nanjak. Dan jujur aja gue tadi nggak pakai PLN Mobile buat kayak nyebut apa sih, plan trip ya, nggak. Karena gue tahu untuk tempat charger sekarang tuh udah banyak di mana-mana. Mungkin nanti gue bakal istirahat di KM 57, sekalian makan siang. Sekarang soalnya jam 12:30 makan siang. Nanti mungkin kalau bisa ngecas ya udah ngecas, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan enaknya ada bagasi depan
barang-barang berharga yang memang nggak mau gue bawa, gue bisa taruh di situ. Setidaknya kalau ditaruh di bagasi depan kan ketutup sama kap mesin, lebih safety lah. Jam 1.34, ternyata ngecas gue tuh lebih cepat dibanding gue makan. Nih, udah full. Cuman habis sekitar 39 ribuan gitu. Padahal gue tadi makan di KFC sini, itu antrinya cukup lumayan cepat, tapi ternyata ngecasnya lebih cepat. Baterainya sudah full 100%, range-nya 395 km. Kita jalan lagi teman-teman. Jadi sebenarnya tuh gue cuma mau memanfaatkan waktu istirahat. Jadi gue istirahat, nih ngecas, waktu istirahat ngecas. Jadi kayak itu menurut gue lebih efektif. Nggak apa-apa dikatain rank anxiety ya. Cuma maksud gue kan, gue nggak memaksa gitu. Tadinya gue pikir tuh asal ngecas aja, asal ngisi. Ternyata cepet banget. Berapa lama tadi? Nanti durasi gue taruh di layar aja. Jam 1.43 saya bertolak lagi ke arah Pati. Estimasi di sini sekitar jam 8 malam baru sampai, tapi feeling gue nyampe rumah bisa jam 10 sampai jam 12 malam. Melihat pengalaman ya, karena gue tuh banyak berhenti dikit-dikit gitu loh guys. Ntar ngantuk lah, beli minum atau apa segala macam gitu. Tapi intinya tuh kalau perjalanan berkota tuh kalian harus bikin fun, yang penting jangan dipaksa kalau ngantuk. Kuncinya satu, ngantuk ya harus tidur. Even cuma napping beberapa menit doang itu cukup lumayan ngebantu sebenarnya sih. Tips gue kayak gitu. Dan jangan lupa jangan melanggar lalu lintas gitu. Teman-teman, kalian tuh sebenarnya lebih seneng gak sih kalau gue bikin vlognya tuh begini atau dengan mode POV? Coba kalian komen ya. Gue ngikutin sih apa maunya teman-teman. Nih, gue udah pakai mic. Ini gue nggak pakai noise cancelling, jadi kalian bisa denger ambien sekitar seperti apa gitu. Catatannya ini doang sih sebenarnya. Jadi Apple CarPlay-nya ini harus pakai kabel, yang kalau goyang dikit suka keputus. Karena menurut gue Apple CarPlay Android Auto penting apa? Karena sudah di era AI sekarang ya, sudah di era AI, era teknologi, semua fitur ada di sini. Maksud gue kayak itu kentang banget gak sih gitu? Kenapa nggak dibikin wireless? Dah itu doang sebenarnya. Overall mobil ini lega. Terus gue lupa lagi. Tadi tas sama kamera gue taruh di depan. Gue lupa ambil lagi. Kenapa? Karena ketika gue di rest area, gue pengen tenang. Kan kalau kita taruh barang di sini bisa diintip dari kaca jendela. Kaca ini kan, gue takut khawatir dipecahin, hilang, repot. Nah itu fungsi dari bagasi depan tuh kayak gitu. Sekaligus bisa dipakai kalau misalkan kalian lagi beli duren misalkan, atau kalian habis off-road, sepatu kalian kotor bisa taruh di situ. Itu gunanya sebenarnya. Itu kayak menurut gue harus wajib di semua mobil EV deh. Yang dimana kan mereka nggak perlu mesin gitu kan. Gitu sih. Kabinnya kedap kok. Bannya menurut gue lebih empuk karena ringnya lebih kecil sih. Di sini menurut peta kurang lebih gue nyampe sekitar jam 8 malam. Jaraknya masih 449 km atau butuh waktu sekitar 6 jam 10 menit. Nah, ini gue kasih bonus buat teman-teman ya. Sebenarnya kalau bikin vlog kayak gini tuh enak banget teman-teman. Gue pakai POV kayak gini ya. Tinggal gue tempel di topi, udah nyampe. Udah deh, tinggal cut to cut aja. Gue kasih beberapa info-info penting kalau gue mau ngomong segala macem. Ini lebih enak. Sekaligus kalian nanti berasa kayak jalan-jalan virtual kalau nonton vlog ini. Jadi kali ini vlognya gue gabung aja ya. Gue campur-campur. Mana yang paling kalian suka, ngomong aja. Nih tuh mapsnya kayak gini. Kalian juga bisa sambil dengar musik. Cuman kalau gue setel Spotify nanti gue kena copyright. YouTube gue tuh kadang suka kayak di blok gitu loh temen. Agak repot kan sebenarnya. Ini sasengkap tuh biasa gue pakai untuk kalau buat nempel dari handphone kayak gitu. Nah itu sasengkap yang buat di action camnya. Ini di gerbang tol Cikampek Utama. Sini kita hanya ngetap aja. Nih, barang-barang yang kalian harus punya kalau kalian suka ngonten ini. Sama itu, sama topi, sama clip head. Kalau kalian mau cari ya, misalkan pakai action cam gitu ya, nanti linknya gue taruh di layar aja gitu. Nempel. Ini tuh belum bayar 27.000. Udah bayar guys. Baru aja bayar tol Cikampek, kita sudah masuk Cipali. And then di sini tuh gini, ini sebenarnya udah ada
3 lajur sebenarnya lebih enak, cuman ya sudahlah, kita nyalip dari kiri aja. Mepet tadi soalnya gue takut, padahal gue pakai mobil EV ya, cuma gue masih belum pede aja. Ini kan baru pertama kan gue pinjem Geely, jadi kayak butuh adaptasi dulu sebenarnya. Idealnya menurut gue adalah Cipali ini harusnya 3 lajur. Yang kanan buat nyalip, ya dong, buat nyalip. Yang tengah buat yang agak kenceng, yang kiri yang paling pelan kayak truk. Cuman kadang-kadang truk tuh kadang suka bandel, suka di baris kedua terus, kalau nggak baris ketiga terus, kalau kayak gini ya. Nice, ini mumpung lagi agak sepi, kita bakal tes speed ya teman-teman ya. Kita pakai mode sport. Wow, kecepatannya berapa? 129, 130, 32. Tapi di dalam nggak berasa kenceng, asli beneran stabil ya. Anehnya gitu ya. Padahal tadi pada saat di jalan yang MBZ itu mental-mentul, ini pas kenceng dia langsung stabil. Aneh ya. Aneh sih. Nice. Ini enak nih kalau jalannya lengang kayak gini. Ini ada 3 lajur. Ini kan banyak nih Land Rover sebelah kanan. Daripada kita dim-dim, udah kita nyalip dari kiri aja. Tapi sebenarnya demi safety ya, nyalip dari kanan teman-teman ya. Tapi gimana? Soalnya banyak Land Rover. Jangan lupa, saya titip pesan buat teman-teman, kalau pindah lajur wajib banget untuk nyalain lampu sen. Nah, pertanyaannya, kalau dibatasin 100 km/jam, kaki nih gatel. Mohon maaf ya, kaki nih gatel banget ya, ini kenceng-kenceng. Ini mobil bawahnya pengennya dibawa gaspol terus ya kayak di KM76 nih. Sekarang ngomong-ngomong, nih ya, nyalip kan, nyampe kan. Mobil listrik tuh kayak gitu, pakai mode sport lagi. Seru guys, asli. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bilang, wah maksudku anti EV, enggak, gue nggak anti EV teman-teman. Gue pengen banget punya mobil EV, tapi mobil EV sementara gue pengennya tuh jadi kayak mobil kedua. Jadi sesekali kalau gue pengen santai ya udah pakai EV aja deh, biar bisa mampir-mampir ngecas. Tapi kalau gue pengen buru-buru ya udah pakai mobil hybrid gitu sebenarnya. Jadi balik lagi tuh, gue pesan sama teman-teman ya, belilah mobil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terutama buat teman-teman yang tiap bulan range-nya atau total kilometer kalian tripnya tuh mungkin 3.000-an ke atas atau 5.000, boleh banget beli EV. Tapi kalau kayak masih baru 1.500 sampai 2.000, better ya mobil hybrid lah gitu. Gitu sih. Penasaran ya sama Land Rover kayak gitu. Tadi di sebelah kanan ada Avanza, gue dim-dim dia nggak bergeming. Udah gue nyalip dari kiri. Sekarang coba, ini ada Land Rover lagi. Land Rover gak sih kayak gini? Dia di atas 100 km sih. Cuma kita dim-dim, coba minggir gak dia? Gak bergeming dia. Oh, bergeming. Bergeming dia sebenarnya mau belok, cuma nggak apa-apa, kelamaan. Gue harus tancap lagi ya, karena gini. Kenapa gue melakukan perjalanan mudik ini siang hari? Better gue siang. Karena gue tuh gak tau kenapa badan gue ini kayaknya hawanya ngantuk kalau malam. Itu satu. Terus yang kedua, kalau siang ini kan visibilitas lebih oke, masih banyak sinar matahari gitu-gitu kan. Gitu doang sebenarnya. Dan juga at least kalau amit-amit kenapa-napa, kita bisa minta bantuan segala macam juga kan masih banyak. Gitu sebenarnya. Daripada kenceng-kencengan nggak bakal dapat, mau nggak mau nih. Gini loh, sebenarnya tuh ini bukan bawa jalan, ini lajur 1 maksud gue. Kita kadang-kadang memang di jalan raya sesuai realita gitu ya, maksudnya nggak bisa terlalu kaku, tapi tetap ya kalian pindah lajur, maksud gue tetap harus nyalain lampu sen. Jadi biar mobil di belakang kalian tuh tahu kalian mau ambil kanan, mau kiri atau apa gitu loh. Sebenarnya gitu. Yang suka melakukan perjalanan luar kota pasti relate. Misalnya ketemu kayak gini, ini lajurnya tinggal 2. Yang kanan bus pelan kayak gini. Menurut gue pelan karena 81 km nih, tuh pelan. Nyalip dari kiri, ada truk. Bingung kan? Di satu sisi bus ini juga nggak salah karena depannya itu juga mungkin pelan tuh, lihat. Ya kan? Tapi di sisi kiri ada truk. Makanya menurut gue jalur Cipali ini idealnya ada 3. Nggak perlu deh tengah-tengah gini. Buat apa? Nggak kepake, mending bikin jalan aja deh.
Jalan aja mendingan. Dim, gue mau nyalip. Gak dikasih, ya sudah kita nyalip dari kiri. Yes. Nggak boleh galak-galak, udah biarin aja. Mungkin dia pengen stabil di situ, ya sudah kita nyalip aja. Nah gitu. Waktu itu gue sempat bikin konten kayak gini, banyak yang hujat gue, wah lu bang, norak lu bang, kenapa nggak nyalip dari kiri ini. Nah sebenarnya kan kayak ini gue mengutarakan keresahan gue aja. Sebaiknya kita gimana? Sedangkan kan nyalip sebenarnya nggak boleh dari kiri, bener kan? Nyalip kan sebaiknya dari kanan. Jam 3.28, gue tuh paling suka kalau sudah sampai kilometer sini. Ini KM 180, lihat deh. Ini jalan tol, sebelah kiri tuh sawah, itu gunung. Indah banget deh. Aduh sayang banget deh gue nggak bawa drone dan gue sendiri. Percuma juga sih, gue harus ngajak tim untuk ngasih lihat keindahan alam Indonesia yang seindah ini. Ini nanti sebelah kanan tuh kalau nggak salah ada ini deh, Batu Beleneng. Ini indah banget ya. Aduh nyesel banget, kayak next gue harus bikin trip ke sini. Tapi pakai mobil apa ya? Atau mungkin ada brand-brand nggak yang mau tap in, ya kan? Jadi sponsor deh perjalanan gue. Ini indah banget loh, Pegunungan Kapur ini kalau nggak salah daerah dekat-dekat sama kayak Majalengka gitu kalau nggak salah nih. Indah banget tuh gunung-gunungnya. Seru banget. Ini Batu Belenengnya nanti letaknya kalau nggak salah, gue lupa ya. Di sini apa di sebelah mana gitu ya? Kayak majuan dikit lagi gitu tuh. Gunungnya indah banget, sumpah. Gunung-gunung Kapur. Wah, kayak gunung-gunung yang ada di film Dragon Ball. Tuh. Patokannya nih. Ini Batu Beleneng KM 182 200. Batu Belenengnya nanti letaknya sebelah kanan sini. Tuh, ini Batu Belenengnya. Tumben nggak ada orang? Ada orang nggak? Biasanya ada orang yang suka nongkrong di situ, guys. Gue sekarang di KM 207, cuman baterainya tinggal 47% lagi. Tadi kan sudah 100 tuh di KM berapa tadi? KM 57 kan. Gue ngecas lagi sekaligus apa? Gue mau kencing, mau ngelurusin punggung. Istirahat dulu lah ya bentar. Even cuman ngecas setengah jam aja itu cukup lumayan ngebantu. Jadi kita berkendari juga lebih tenang. Jadi kayak tiap kali ada pas kesempatan ya udah kita ngecas aja. Nggak usah kayak banyak-banyak, yang penting istirahat dulu sekalian ngecas. Gue ada tips buat teman-teman yang misalkan lagi istirahat di rest area tapi pengen pergi tapi nggak mau bawa barang-barang berharga kalian. Jadi Geely X2 ini kan punya bagasi depan. Ini gue taruh di depan aja. Soalnya ini kayak ada kamera, laptop, biar lebih aman. Bagasinya cukup gede nih, tuh lihat ya. Kamera, ini laptop segala macam taruh di sini. Tutup rapi nih teman-teman. Nice. Tuh. Sekarang tuh jam 17.26. Ini di KM berapa ya? Ini di KM 291. Ini di KM 291. Apa nih? Depan itu Indomaret rest area KM 294. Daerah mana gue nggak tahu nih, Kali Jubang, Embung, Kertasari, daerah Brebes, pakai di daerah Brebes kalau nggak salah. Jadi kampung gue sekitar 3 jam 39 menit lagi, atau jaraknya sekitar 223 km. Ini kalau gelap, videonya tuh nggak oke ya. Jadi mungkin gue stop sampai di sini, nanti paling gue update kira-kira gue sampai rumah jam berapa. Baterainya ini tinggal range-nya 266, sekitar 66%. Sebenarnya pasti gue akan ngecas lagi mungkin kalau nggak di Batang, di Kudus, kalau nggak di Pati gitu ya.
Kalau Semarang agak repot karena Semarang harus keluar tol lagi, kayak gue males, agak ribet sebenarnya. Tapi bisa aja sebenarnya. Let's go aja nanti sih gitu. Gue nanti bakal update di sana. Kayak videonya gue cut sampai di sini dulu. Overall pakai mobil ini gimana mas gue? Nyaman, enak, buat kenceng, gila kayak satset banget. PR ini doang, jujur gue butuh banget cruise control. Jadi kalau kalian mau cari mobil ini, kalau misalnya kalian luar kota, gue saranin ambil yang varian Max aja, maksudnya. Yang ada TSS-nya, yang ada ADAS-nya maksudnya. Biar ada cruise control segala macam, suspensi empuk, buat jalan 120 sampai 140 tuh gila. No worries gitu kan. Dan lebih stabil, tapi jujur rada keempukan dikit aja udah kayak gitu. Mungkin enaknya dibikin lebih stabil. Dan ini sudah mulai gelap karena gue tadi berangkat agak siang. Better kalau misalkan mau berangkat pagi atau berangkat siang, better dari rumah tuh memang amannya idealnya adalah jam 6, jam 7 pagi. Jadi biar sampai rumah tuh udah agak sore. Ini sudah mulai gelap gitu. Dan jujur gue nggak terlalu suka untuk perjalanan malam sih. Kalau sendiri, kalau bareng-bareng sih udah bebas aja sih. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Meskipun perjalanan sampai masih panjang, gue cut dulu. Sisanya nanti mudah-mudahan gue masih ada energi buat ngevlog. Gue bikinin konten-konten lagi aja. Nanti sisanya kalau kayak behind the scene, gue posting di Instagram teguh.co. Bye-bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.